to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhanun Nafisah dengan nomor urut 29 dan akhiran NIM 074. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Dr. Andasri Sami Asih MKes. Dalam video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori-teori dasar psikologi perkembangan, tugas guru dalam bantu perkembangan anak, serta alasan mengapa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk soal yang pertama yaitu, apa sih pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan? Nah, psikologi perkembangan sendiri itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemampuan, dan fungsi mental manusia dari kita masa bayi hingga lanjut usia. Ruang lingkupnya yaitu mencakup perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan kepribadian. Adapun faedah mempelajari psikologi perkembangan yaitu khususnya kita sebagai calon guru dapat memahami karakteristik peserta didik pada setiap usianya sehingga kita bisa memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Untuk soal selanjutnya yaitu apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, artinya pertumbuhan ini bisa diukur dengan angka, contohnya seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Pertumbuhan biasanya bersifat fisik dan berhubungan dengan proses biologis tubuh, sedangkan untuk perkembangan sendiri yaitu perubahan kualitatif, artinya tidak bisa diukur dengan angka, yaitu perubahan dalam kemampuan, keterampilan, dan pola pikir suatu individu. Perkembangan mencakup aspek kognitif, sosial, bahasa, moral, dan emosional. Contohnya seperti anak yang berusia 5 tahun yang tinggi badannya bertambah dan menunjukkan proses pertumbuhan. Namun ketika anak tersebut mulai mampu berinteraksi dengan teman, berbagi mainan, dan memahami aturan permainan, itu menunjukkan proses perkembangan sosial dan emosionalnya. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana sih tahap-tahap perkembangan pada setiap individu itu. Nah, setiap individu itu pasti memiliki tahap-tahapan atau pertumbuhan yang berbeda-beda, tergantung sesuai usianya ya. Nah, di sini ada 8 tahapan individu. Yang pertama yaitu masa bayi, usia 0 sampai 1 tahun, kedua masa kanak-kanak yaitu usia 1 sampai 3 tahun, masa prasekolah usia 3 sampai 6 tahun, masa sekolah dasar usia 6 sampai 12 tahun, masa remaja 12 sampai 18 tahun, dan masa dewasa tengah, dan masa lanjut usia yaitu usia 50 tahun sampai ke atasnya. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu apa sih konsep kecerdasan pada setiap individu? Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, berpikir logis, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara efektif. Selama ini banyak sekali orang yang menyangka bahwa kecerdasan itu hanya diukur melalui nilai akademik, padahal sebenarnya kecerdasan memiliki banyak sekali bentuk. Nah, kecerdasan diberikan menjadi 3 macam utama, yaitu yang pertama ada kecerdasan intelektual atau intelligence quotient atau IQ, yaitu kecerdasan ini berkaitan erat dengan otak seseorang. Contohnya seperti kemampuan belajar, berhitung, membaca, dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada kecerdasan emosional atau EQ, yaitu kecerdasan emosional, kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri, memahami perasaan orang lain, serta berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial. Yang ketiga ada kecerdasan spiritual atau SQ, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, makna hidup, dan kemampuan seseorang untuk memahami tujuan hidupnya. SQ ini bukan hanya tentang soal agama aja, tetapi lebih pada kemampuan seseorang dalam memaknai hidupnya, memiliki dorongan moral yang tinggi, serta berperilaku sesuai dengan nilai kebaikan yang ada di dunia ini. Nah, untuk pertanyaan yang kelima dalam nomor 1 yaitu apa sih perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa? Nah, perkembangan kognitif adalah proses berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, anak membangun pengetahuan melalui pengalaman dan tahap berpikir sesuai dengan usianya. Adapun beberapa konsep perkembangan kognitif menurut Piaget, di antaranya yaitu ada asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan atau equilibrium. Nah, menurut
Vygotsky menekankan bahwa peran interaksi sosial dan bahasa sebagai alat penting dalam perkembangan kognitif. Vygotsky juga menegaskan pentingnya bahasa sebagai alat utama dalam berpikir dan berkomunikasi, karena melalui bahasa anak belajar mengekspresikan gagasan, memahami makna, serta berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa saling berkaitan erat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana utama bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Nah, kita nantinya akan menjadi calon guru, bisa menyediakan kegiatan yang mendorong anak untuk berbicara, yaitu seperti mengadakan diskusi, tanya jawab, atau mengadakan presentasi sederhana agar anak berani untuk berbicara di depan banyak umum. Nah, untuk soal yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid bisa berkembang optimal. Upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas ataupun dalam pembelajaran maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Nah, jadi, kita sebagai seorang guru itu, peran utama kita adalah membantu siswa agar bisa berkembang secara menyeluruh, baik kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Upaya yang akan saya lakukan di dalam kelas adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, berdiskusi, dan berpikir kritis. Saya juga akan menyediakan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan siswa, misalnya dengan menggunakan media visual, permainan edukatif yang bisa membangun suasana kelas menjadi lebih asik dan kreatif. Sedangkan di luar kelas, guru dapat menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti lomba pidato, pentas seni, ataupun diskusi kelompok kecil. Selain itu, guru juga perlu bekerja sama dengan orang tua dalam memberikan perhatian, bimbingan, dan dukungan emosional agar perkembangan anak lebih seimbang antara di sekolah dan di rumah. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga, yaitu kita seringkali menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat, ada anak yang kadang unggul, rata-rata, dan kurang. Misal, ada anak yang cerdas, rata-rata, dan tidak cerdas. Ada anak yang lancar berkomunikasi, biasa saja, dan kurang lancar berkomunikasi dengan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Dan bagaimana cara kita mensikapi perbedaan tersebut? Nah, perbedaan kemampuan antara anak merupakan hal yang wajar dan alamiah. Setiap anak pasti memiliki latar belakang dan potensi unik yang berbeda-beda. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan kemampuan antar anak, antara lain yang pertama, yaitu faktor genetik atau bawaan, seperti potensi kecerdasan yang diwariskan atau diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor lingkungan, seperti kualitas pendidikan, pola asuh, kondisi sosial ekonomi, serta stimulasi dari orang-orang di sekitar anak. Yang ketiga ada faktor pengalaman belajar, di mana anak yang mendapatkan pengalaman belajar lebih banyak dan dukungan positif biasanya memiliki perkembangan yang lebih cepat. Yang keempat ada faktor emosional dan motivasi. Anak yang merasa aman dan dihargai akan lebih berani berekspresi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita sebagai calon guru, kita harus menyikapi perbedaan ini dengan bijak. Kita tidak boleh membanding-bandingkan siswa, tetapi memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anak yang lambat tidak boleh diremehkan, dan anak yang cepat juga perlu diarahkan agar tidak sombong. Nah, tugas guru adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memberikan dukungan, serta membantu setiap anak agar dapat mengembangkan potensinya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai soal-soal ujian tengah semester mata kuliah psikologi perkembangan. Melalui mata kuliah ini, saya semakin memahami betapa pentingnya peran guru dalam mengenal karakteristik perkembangan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal dan manusiawi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.